teman pemilih dimanapun berada, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Sumbawa Barat Daya bersama saya Yosep Umbole dan juga hadir Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Barat Daya Bapak Hieronimus Malelak. Apa kabar Bapak? Baik-baik. Bapak, kita baru saja melewati tahun 2025 yang penuh dinamika pasca Pilkada serentak tahun 2024. Secara singkat saja ini Bapak, bagaimana Bapak melihat capaian KPU SBD di tahun kemarin dan apa saja hasil evaluasi utama dari pelaksanaan Pilkada dan kegiatan sepanjang tahun 2025 Bapak? Baik, teman pemilih, tahun 2025 adalah tahun atau fase yang disebut fase penyelesaian dan evaluasi menyeluruh. KPU SBD telah melakukan beberapa langkah untuk mencapai beberapa capaian utama. Di antaranya ada 3 capaian utama, yakni pertama itu terkait dengan integritas administrasi dan penyelesaian proses hukum. KPU SBD telah menyelesaikan tahapan Pilkada 2024 dengan berhasil untuk menghantar calon pemimpin terpilih KPU Sumbawa Barat Daya, Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Daya. Meski dalam dinamika tersebut masih ada proses di MK, namun KPU Sumbawa Barat Daya berhasil mengawalnya dan menyajikan proses dan hasil pemilu Pilkada SBD sesuai dengan prosedur dan sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan KPU. Capaian utama yang kedua yaitu terkait dengan partisipasi pemilih. Hasil pemilu 2024 cukup baik, mencapai angka 61,54%, dan ini meskipun tidak menyeluruh ke SPD tetapi di beberapa kecamatan menunjukkan angka peningkatan yang cukup stabil terkait dengan partisipasi pemilih. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kami telah merampungkan laporan pertanggungjawaban keuangan LPC dana hibah Pilkada 2024 dengan sangat baik, dan hal ini merupakan bukti transparansi dan akuntabilitas KPU Sumbawa Barat Daya, dan hasil dari laporan itu mendapat predikat baik. Nah, dari laporan itu menunjukkan bahwa KPU SBD konsisten untuk memastikan bahwa setiap uang rakyat dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Apakah ada kendala yang menjadi pelajaran berharga begitu Bapak? Ya, selama proses pemilu 2024 hingga masuk ke tahapan setelah tahapan 2024 masuk ke tahun 2025, kita tahu bersama kendala utama yaitu terkait dengan kendala geografis. Ya, seperti daerah-daerah lain atau kabupaten-kabupaten lain di wilayah NTT, akses terhadap logistik terutama itu masih merupakan kendala utama, terutama di daerah-daerah yang medannya sulit dan daerah yang terpinggir atau daerah-daerah terpencil. Yang kedua masih juga terkait dengan kemudahan akses informasi atau akses kecepatan pelaporan hasil pemilu yang dihimpun melalui Sirekap. Di beberapa tempat kecepatannya masih sangat rendah, dan ini kita berharap bahwa ke depan dua hal itu terkait dengan kecepatan untuk pengadaan logistik, ketepatan waktu dan lain sebagainya, kemudian dengan proses penginputan data Sirekap itu kita berharap bisa berjalan lebih lancar, dan ini merupakan fokus pembenahan kita ke depan. Nah, sekarang kita sudah di awal tahun 2026. Apa agenda besar KPU Kabupaten Sumbawa Barat Daya? Begitu Bapak, maksudnya agenda yang untuk ke depannya. Di tahun 2026 itu kita canangkan sebagai tahun penguatan fondasi demokrasi, mempersiapkan pemilu berikut, terutama pemilu terdekat tahun 2027. Penguatan fondasi demokrasi itu ada 4 poin utama yang kita akan sasar. Pertama, pemutahiran data pemilih berkelanjutan. KPU tidak tinggal diam untuk menunggu orang datang melapor,
dan tunggu pemilu dekat baru kami mutakhirkan data. Di tahun ini kami konsisten bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan instansi terkait, TNI, Polri, dan rumah sakit, ya, rumah sakit yang ada di SPD maupun di Sumba Barat untuk memutakhirkan data pemilih. Data pemilih yang sudah genap berusia 17 tahun, yang telah meninggal dunia dimutakhirkan, yang telah alih status dari TNI, Polri, dan yang telah meninggal dunia yang terdata di beberapa rumah sakit. Itu kami mutakhirkan agar kita dapatkan hasil data pemilih yang akurat, inklusif, dan akuntabel. Yang kedua terkait dengan pendidikan pemilih. Seperti kita ketahui bersama, proses pemilu yang berkualitas harus diikuti dengan proses kesadaran memilih, kesadaran pemilih menggunakan hak pilih. Menggunakan hak pilih bukan hanya prosedur, tetapi substansif. Pemilih harus tahu mengapa dia memilih dan dia bertanggung jawab terhadap hasil pemilihannya. Itu kami lakukan dengan beberapa pendekatan sederhana, dengan gerakan Go to School, Go to Campus, dan pendekatan ke komunitas-komunitas terpencil, disabilitas, dan bekerjasama dengan beberapa yayasan semacam Yayasan Hati Nurani, Yayasan Harapan Sumba, dan lain sebagainya untuk melakukan proses pendidikan pemilih yang inklusif. Yang ketiga, penguatan SDM internal. Kami juga melakukan penguatan SDM internal di internal kantor KPU sendiri, di sekretariat maupun di eksternal atau dengan mitra kami, yaitu badan ad hoc yang terlibat sebagai PPK, PPS, KPPS, ya, sehingga ini merupakan aset ke depan yang harus dijaga terus untuk menjadi calon penyelenggara di pemilu yang akan datang. Yang keempat, ya, kita melakukan digitalisasi arsip, ya, atau pembuatan arsip digital. Kita harapkan proses yang dilakukan tahun ini, proses pendokumentasian arsip-arsip itu sudah ke arah digital, sehingga apa? Arsip itu menjadi mudah diakses, dapat dikelola, dapat diselamatkan, dan kita menjamin manakala pihak-pihak yang membutuhkan, kita menjamin bahwa arsip itu akuntabel, arsip itu lengkap dan dapat digunakan oleh para pihak yang membutuhkan. Wah, luar biasa Bapak. Jadi meski tidak berada dalam tahapan KPU tetap panas begitu ya Bapak ya. Mungkin ada pesan terakhir untuk masyarakat SBD di luar sana begitu Bapak? Ya, teman pemilih dan seluruh masyarakat SBD dimanapun Anda berada, proses pemilu atau pemilihan tidak berhenti di TPS. Tapi setelah memilih, Anda mendaulat pemimpin Anda wajib untuk membantu mendukung proses pemerintahan yang Anda pilih. Maka bertanggung jawablah, turutlah terlibat membangun Sumba Barat Daya, turutlah mengikuti proses pembangunan, turut memberi input terhadap hasil pemilu yang dicapai. Ingat, hasil pemilu yang berkualitas adalah hasil pemilu di mana Anda memilih pemimpin secara tepat dan mendukung proses pembangunan daerah secara berkelanjutan. Gunakan hak pilihmu, jangan lewatkan. Ingat, satu suara menentukan perubahan untuk SPD 5 tahun ke depan. Untuk itu, sebelum menutup podcast ini, saya berharap bagi teman pemilih, terutama pemilih muda, segera daftarkan diri Anda dalam DPT. Pastikan Anda memiliki KTP. Jika belum memiliki KTP, segera melakukan perekaman dan membantu KPU SPD untuk memutakhirkan data pemilih berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Teman pemilih, itu tadi bincang bersama Ketua KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Sampai jumpa di podcast KPU selanjutnya.